Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Semua sehat? Alhamdulillah. Baiklah anak-anak sekalian, pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan pelajaran SKI kita, yaitu kemarin sudah kita bahas upaya Nabi Muhammad dalam membina masyarakat Madinah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sampaikan tentang Bai'atul Aqobah pertama, termasuk isinya. Hari ini kita lanjut yang kedua, yaitu Bai'atul Aqobah kedua. Baik anak sekalian, sebelum kita lanjut, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak sekalian, dalam pertemuan ini Pak Tati sampaikan juga secara poin-poinnya saja. Nanti untuk detailnya, ceritanya bisa kalian baca di dalam buku kalian. Ya anak sekalian, Bai'atul Aqobah yang kedua itu terjadi pada tahun 1013 kenabian atau pada musim haji. Saat itu ada sekitar 70 orang Yasrib, selain melaksanakan ibadah haji, mereka membawa pesan penduduk Yasrib untuk bertemu Rasulullah agar beliau bersedia datang ke Yasrib untuk mengajar Islam. Pada pertemuan ini terkenal dengan perjanjian Bai'atul Aqobah yang kedua. Apa isinya isi perjanjian tersebut? Isinya yang pertama adalah berusaha untuk selalu mendengar dan taat ketika bersemangat ataupun malas. Yang kedua, berusaha untuk selalu menafkahkan hartanya ketika sulit dan mudah. Yang ketiga, berusaha untuk menyeru pada yang ma'ruf dan yang mencegah kepada yang munkar. Yang keempat, berusaha untuk tetap tegak berdiri dari celaan orang yang suka mencela Islam. Yang keempat, hendaklah untuk menolong jika aku datang kepada kalian, melindungiku sebagaimana kalian melindungi keluarga kalian. Itu adalah isinya perjanjian Bai'atul Aqobah yang kedua. Nah, begitulah kisah dari perjanjian Bai'atul Aqobah kedua yang dalam sejarah juga sering disebut Bai'atul Aqobah Kubro. Bai'atul Aqobah ini berjalan dengan lancar dan aman. Setelah berhasil, Rasulullah membuat perjanjian Bai'atul Aqobah pertama dan kedua. Nabi berusaha mempersatukan kaum muhajirin dan kaum ansor. Nah, anak-anak sekalian, kita lanjutkan yang kedua. Untuk pokok bahasanya adalah membina masyarakat Madinah dalam bidang agama. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah dalam membina bidang agama ini? Yang dilakukan oleh Rasulullah adalah setelah Nabi Muhammad datang di Madinah, beliau segera berusaha membangun landasan utama untuk terbentuknya sebuah negara yang baru. Landasan utama yang dibangun untuk sebuah negara adalah yang diambil Rasulullah adalah keimanan dan akidah yang kuat. Dalam landasan agama yang dilakukan Rasulullah adalah membangun masjid, atau yang pertama Masjid Nabawi yang dibangun pada saat itu pada tahun 622 Masehi atau 1 Hijrah. Yang sebelumnya beliau Rasulullah telah membangun masjid yang pertama kali adalah namanya Masjid Quba. Nah, fungsi masjid pada saat itu adalah yang pertama sebagai tempat ibadah kaum muslim. Fungsi masjid yang kedua adalah sebagai tempat pembelajaran atau pendidikan. Fungsi masjid yang ketiga adalah sebagai tempat pemutusan perkara atau pengadilan.
Dan fungsi masjid yang keempat sebagai tempat menampung kaum muhajirin dari Mekah yang kehabisan bekal. Anak-anak sekalian, masjid-masjid lain yang dibangun oleh Rasulullah setelah membangun Masjid Nabawi, ada beberapa masjid. Di antaranya adalah ada Masjid Jumu'ah. Ini adalah masjid yang pertama kali untuk sholat Jum'ah Rasulullah. Kemudian ada Masjid Gamamah, adalah masjid yang pertama untuk melaksanakan sholat hari raya yang pertama bagi umat Islam. Yang ketiga ada Masjid Bani Quraizah. Kemudian 4 ada Masjid Ubaidah bin Ka'ab, ada Masjid Salman dan Masjid Ali. Nah sekalian, nah itu tadi Rasulullah upayanya dalam membina bidang agama. Kita lanjutkan, pokok bahasan selanjutnya adalah sebenarnya membina masyarakat Madinah dalam bidang sosial. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah dalam membina bidang sosial ini? Yang dilakukan Rasulullah adalah membina masyarakat dengan cara mempersatukan dan mempersaudarakan antara sahabat muhajirin dan sahabat ansor. Tujuannya apa dalam persaudaraan itu? Tujuannya adalah untuk menghilangkan fanatisme jahiliyah. Yang kedua, menghapus perbedaan keturunan dan warna kulit dan daerah. Nah, dalam mempersatukan kaum muhajirin dan ansor, diikat oleh Rasulullah dalam suatu perjanjian yang isinya diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mereka adalah umat yang satu di luar golongan yang lain. Yang kedua, seorang mukmin tidak boleh membunuh orang mukmin lain karena membela orang kafir. Yang ketiga, orang-orang mukmin tidak boleh meninggalkan seseorang yang menanggung beban hidup di antara sesama mereka dan sebagainya. Anak-anakku sekalian, mungkin pertemuan hari ini Pak Tardi cukupkan itu dulu. Nanti materi yang lebih detail, lebih lengkap, kalian nanti bisa baca di dalam buku. Ini Pak Tardi hanya menyampaikan poin-poinnya. Nanti untuk pertemuan yang mendatang, kita akan bahas tentang upaya Nabi Muhammad membina masyarakat Madinah dalam bidang ekonomi, kemudian dalam bidang pertahanan. Jadi masih ada 2 sub pokok bahasan dalam upaya Nabi Muhammad dalam membina masyarakat Madinah. Baiklah anak sekalian, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Mohon maaf apabila penyampaian Pak Tardi terlalu cepat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.